Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam masa pandemi ini yang cukup menantang bagi kita semua. Merupakan suatu kegembiraan bagi saya untuk bisa melakukan sharing di dalam acara ini. Saya akan mencoba melakukan sharing mengenai latar belakang Bank Jago dan kemudian ke depannya apa saja yang menjadi aspirasi daripada kami. Silakan slide berikutnya. Ada 3 hal yang saya akan coba sharing. Pertama adalah latar belakang seperti tadi saya sebut dari sebenarnya Bank Jago itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah apa yang menjadi dasar pemikiran kami dalam membangun Bank Jago dan ke depannya kami melihat seperti apa peluang daripada segmen market yang kami layani. Dan terakhir ada sedikit penutup untuk merangkum semua yang saya sampaikan tadi. Silakan berikutnya. Ini menarik sekali karena ini saya ada ambil data dari beberapa ya, antara lain dari McKinsey dan dari Google. Pada dasarnya tentu semua sudah cukup mengetahui data-data ini. Yang sebelah kiri menyatakan bahwa memang kecepatan dari pertumbuhan kesempatan daripada semua segmen market di Indonesia. Ini tentunya datanya sebelum COVID yang ada, tetapi saya rasa ini masih tetap menunjukkan daripada potensi daripada Indonesia ya. Di mana kalau dilihat sebelah kiri setiap tahun pertumbuhan itu kurang lebih 6% compound average growth rate. Tentunya saat ini dengan adanya pandemi angka itu menurun, tetapi seperti saya sampaikan potensinya masih tetap ada. Karena kalau kita lihat di sebelah kanan, penetrasi daripada mobile internet itu terus meningkat ya. Memang pandemi COVID-19 ini adalah suatu hal yang tidak ada yang menginginkan dan sebetulnya menyayangkan, tetapi tentunya pandemi COVID-19 ini membawa juga dampak di mana melakukan akselerasi terhadap penerapan dan penerimaan segala sesuatu yang berbau-bau dengan digital. Makanya di sini dilihat udah ada 355 juta mobile subscriber, kemudian smartphone user ada 60%, active internet user juga terus bertambah. Dan yang menarik yang terakhir ini semakin banyak daripada nasabah itu sudah menggunakan internet maupun mobile banking gitu ya. Slide berikut. Ya ini kalau bisa dihapus itu ada coretan di situ ya. Nah, apa yang sangat menarik ini adalah saya sampaikan tadi adalah dengan adanya COVID, maka semua financial services itu dipercepat ya. Pertama adalah kalau kita lihat data ini ya, ini sebenarnya udah tahun lalu, saya rasa sekarang sudah jauh lebih meningkat. Adalah penggunaan layanan perbankan di 2 minggu yang lalu. Jadi itu sangat meningkat dalam artian kata bahwa semua pindah ke online maupun mobile. Di angka pertama ini kita lihat bahwa perubahan untuk online itu meningkat 31%, sementara mobile banking naik dengan 37%. Yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya yang kedua, yang menyatakan bahwa nanti pada saat COVID sudah tidak ada dan kita kembali normal, apakah pertanyaannya masyarakat akan kembali dengan cara-cara perbankan yang sebelum ini. Dan kelihatan juga dari di sini bahwa hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak akan kembali lagi dengan melakukan cara-cara perbankan yang selama ini, tetapi akan terus menggunakan layanan-layanan digital yang saat ini sudah ada. Jadi membayar bills, kemudian menggunakan mobile app itu meningkat sampai 36%. Yang sangat menarik dari sini adalah apakah akan melakukan kunjungan kepada cabang? Jawabannya tidak lagi. 20% akan berkurang dari mengunjungi cabang dan 12% akan berkurang dengan melakukan video chat ya. Jadi ini menunjukkan bahwa adopsi daripada channel-channel digital itu akan sangat meningkat ya. Berikutnya. Next slide. Di sini kita lihat dari berbagai perkembangan yang ada di secara global ya mengenai perkembangan digital bank.
kita tidak perlu terlalu mengikuti suatu atau terperangkap dalam suatu definisi ya, tapi kurang lebih ada 4 kelompok besar daripada digital bank. Di sini kelihatan ya. Buatin. Wah. Ya. Tolong mulai gitu aja, tapi cuci dulu. Bentar. Ya, nomor 1 ya, itu adalah yang lebih simple. Pada saatnya itu berarti hanya satu produk saja mengumpulkan deposito atau pendanaan. Kemudian yang kedua, ini udah lebih bergeser. Jadi primary tetap masih perbankan, tetapi masih menggunakan cara yang lebih mendekati atau lebih memudahkan untuk customers. Yang ketiga, nah ini sudah melihat ada perubahan yang lebih banyak karena produknya itu sudah lebih luas ya, dan juga sudah mulai memberikan produk-produk yang bukan banking, dan juga yang menarik adalah media-media untuk berkomunikasi dengan customer-nya itu sudah bergeser ya. Mulai ada e-wallet, kemudian ada payment, dan juga sudah mulai ada bekerja sama dengan fintech, dan juga sudah ada menggunakan API. Nah, yang keempat itu adalah mulai hadir di dalam yang kita sebut digital universe. Dalam artian kata benar-benar turut menjadi pelaku di dalam ekosistem digital ya, sehingga bekerja sebagai di sini sebagai social network, kemudian menjadi bagian daripada ekosistem, cara-cara bertransaksi dan berkomunikasi dengan nasabah juga berbeda, berpindah menjadi biometrik dan integrasi full dengan fintech. Kalau kita lihat di bawah, itu adalah contoh-contoh daripada masing-masing bank tersebut ya. Berbagai macam, jadi ada saat ini 4 tipe atau generasi ini tetap bisa berkembang secara side by side. Yang di baris pertama itu adalah contoh di Amerika Utara ya, di North America, jadi ada Chime, Faro, kemudian Marcus dan Simple. Yang menariknya tapi yang generasi keempat di Amerika saat ini memang belum terlihat. Sementara di luar Amerika, banyak sekali kita contoh-contoh yang juga kita kenal, ada TransferWise, kemudian ada Activo, ada Atombank, ada N26 yang cukup sangat banyak sekali customers-nya. Dan yang menarik yang di kanan bawah itu adalah Monzo, Kakao, dan WeBank. Ini yang boleh kita bilang adalah sebagai leader di Digital Bank 4.0 ini, dan memang bukan suatu kebetulan mereka adanya di Asia, di mana adoption daripada penggunaan digital itu sangat tinggi. Itu kurang lebih adalah latar belakang daripada digital bank saat ini sekitar kita itu seperti apa. Next. Oleh karena itu ya, next. Dengan latar belakang tersebut, maka kami di Bank Jago melihat perkembangan digital itu sangat-sangat cepat dan memberikan suatu opportunity atau kesempatan yang sangat baik ya untuk masyarakat ataupun nasabah itu dapat dilayani dengan lebih baik. Sehingga aspirasi kami di Bank Jago adalah pertama adalah untuk memenuhi segmen menengah dan mass market. Kami tidak akan masuk ke segmen korporasi dan sebagainya karena memang bukan disitulah pada pengalaman kami. Kami akan fokus pada middle and mass market dengan memberikan layanan konvensional maupun syariah sebagai basis daripada layanannya, dan memberikan layanan ini baik untuk perorangan maupun yang saya sebut sebagai pengusaha kecil atau wirausaha gitu ya. Itu adalah pertama, siapa yang akan kita mau serve ya. Kemudian yang kedua adalah dalam memberikan layanan tersebut kami akan bekerjasama dengan sangat erat atau di sini disebut dengan kami akan embedded di dalam digital ecosystem. Jadi bekerja sama erat akan hadir di dalam layanan-layanan daripada ekosistem digital. Dan yang terakhir adalah Bank Jago itu adalah suatu technology based bank. Apa sih aspirasi kami dengan melakukan ini? Tentunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan daripada masyarakat kita, berjuta masyarakat yang ada di Indonesia, dengan memberikan layanan yang ini saya kasih garis miring karena saya rasa ini sangat penting penekanannya, memberikan layanan yang fokus kepada kehidupan sehari-hari melalui solusi keuangan digital. Tapi kuncinya saya kembalikan lagi bahwa fokusnya itu adalah kepada kehidupan sehari-hari daripada customer kita. Karena dengan adanya digital,
saya rasa bahwa apapun yang dilakukan kami itu harus relevan dengan kebutuhan keuangannya nasabah kami, dan itu diberikannya melalui solusi-solusi digital. Inilah adalah aspirasi daripada kami mengembangkan Bank Jago sehingga bisa berkontribusi menjadi bank yang sangat kuat di Indonesia. Next. Nah, untuk itu, tentunya dari beberapa dari kami yang membangun Bank Jago memiliki beberapa kesempatan sebelumnya ya, memiliki pengalaman untuk juga mulai terbuka dan mulai membangun bank digital seperti yang tadi sebelumnya di slide saya yang kurang lebih yang 1.0 dan 2.0 tersebut gitu ya. Ada 5 hal utama yang kami rasa menjadi dasarnya, yaitu pertama, seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Imansyah, bank itu mau nggak mau untuk memberikan solusi finansial memang harus perbankan. Perbankan adalah platform yang paling tepat karena perbankan itu tentunya dengan dukungan OJK, Bank Indonesia, dan semua regulator yang lain itu memiliki yang saya sebut tingkat kepercayaan tertinggi daripada masyarakat. Ya, sehingga memang bisa dapat dipercaya untuk memberikan layanan keuangan. Jadi nomor 1 harus berupa bank. Kedua, banknya ini harus dibangun dan memiliki sendiri teknologinya, ya, untuk bisa benar-benar mendrive atau menjalankan inovasi-inovasi dalam memberikan tadi solusi layanan finansial kepada masyarakat kita atau kepada nasabah kita. Dan yang ketiga adalah ekosistem digital di sini ya. Karena kenapa sih ekosistem digital itu menjadi penting? Kalau kita lihat di dalam kesehariannya, itu masyarakat tidak lagi sudah pindah perilakunya dari tadinya datang ke cabang, tetapi dalam seharinya sekarang hanya melihat handphonenya dan menggunakan segala sesuatunya dari handphone, mulai dari travel, makan, ya, belanja dan sebagainya. Oleh karena itu, kami melihat bahwa layanan perbankan harus dihadirkan di mana masyarakat itu berada, yaitu di dalam digital ecosystem. Nah, untuk bisa menjalankan tersebut, kita masuk ke nomor 4, bahwa banyak hal dalam melayani masyarakat di dalam suatu digital ecosystem itu bukan istilahnya core kompetensinya orang-orang perbankan. Saya sendiri sudah puluhan tahun di banking ya, tentunya pengetahuan saya adalah banking, dan itu sangat penting karena perbankan itu mengajarkan kita mengerti balance sheet, mengerti profit and loss, kemudian yang lebih penting adalah kita sangat risk conscious ya. Itu yang dibangun sebagai individu yang besar di perbankan. Nah, tapi nomor 4, kalau hanya membawa pengalaman tersebut itu akan susah. Kenapa? Karena perlu teknologi expertise lain ya, atau pengetahuan ekosistem yang lain, di mana masih banyak lagi pengetahuan mengenai pengertian perilaku masyarakat sekarang itu seperti apa. Yang dimaksud dengan mudah itu seperti apa? Hal-hal yang selama ini dianggap perbankan itu tidak bisa memberikan atau susah atau lama, itu harus punya tim yang mengerti hal-hal tersebut. Sehingga tim ini harus menjadi gabungan daripada 2 aspek tersebut ya. Dan yang terakhir, semua value proposition dan customer journey itu harus didesain ulang. Dalam artian begini, semua layanan perbankan, sistem, proses, dan sebagainya yang ada saat ini dimiliki perbankan, itu dibangun berdasarkan konsep dan kemampuan bahwa banknya itu memberikan layanan secara konvensional, secara fisikal. Nah, kalau sekarang bahwa layanannya ini diberikan secara digital, maka tentunya cara-caranya, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan layanannya itu harus berubah, harus di review ulang gitu ya. Next. Nah, saya akan masuk ke satu detail. Yang pertama, kita sebagai bank akan memfokus kepada layanan-layanan dan produk yang pertama fokus tentunya yang kesehari-harian daripada customer. Itu sudah tentu bagaimana membuat hidupnya lebih mudah. Tapi yang kedua juga membantu dia untuk merencanakan masa depannya. Dan yang ketiga yang saya rasa ini yang sangat berbeda, yang selama ini tentunya dengan kondisi tadi keterbatasan layanan harus secara fisik dan sebagainya, kami melihat bahwa layanan perbankan itu ternyata bagi masyarakat itu maupun nasabah tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tapi juga menyangkut orang-orang di sekitarnya, apakah itu keluarga, atau apakah itu rekan di kantor, dan sebagainya. Sehingga kami mendesain atau membangun
suatu layanan yang juga bisa digunakan bersama. Jadi kita bilang itu adalah merupakan suatu kolaborasi. Layanan perbankan tidak hanya harus dinikmati oleh perorangan, tapi dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi antar beberapa individu. Next, itu yang pertama. Yang kedua, tadi mengenai teknologi ya. Kenapa tech-based bank ini sangat penting? Ini kaitannya dengan yang tadi saya bilang bahwa Bank Jago itu akan hadir dan berperan di dalam ekosistem digital. Semua ekosistem digital, bila ditanya itu jawabannya apakah Anda perusahaan travel? Jawabannya mereka bukan. Apakah Anda itu perusahaan transportasi? Jawabannya juga bukan. Apakah Anda merupakan perusahaan jual beli e-commerce? Jawabannya bukan. Semua menjawab mereka adalah perusahaan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu memberikan kecepatan, kemudahan, dan juga cukup efisiensi. Sehingga bila mana Bank Jago akan hadir dan mau istilahnya quote-unquote dianggap oleh ekosistem digital, maka kita juga harus menjadi tech-based bank. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Semua pemain ekosistem digital itu tidak ada yang membeli solusi teknologinya. Kalau di perbankan tentunya kita tahu core banking kita beli, credit card system kita beli dan sebagainya. Sehingga akhirnya layanan fitur-fitur perbankan itu akan mirip satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan travel, mulai dari Uber, kemudian Grab dan Gojek itu semua mereka kan build sendiri teknologinya, tidak ada yang dibeli. Oleh karena itu Bank Jago essentially tech-based bank. 4 hal yang harus kita lakukan di sini, cara kerjanya harus dirubah, menggunakan teknologi yang mutakhir yang sama dengan mitra-mitra ekosistem digital, sangat mengandalkan data dan analytics, dan menggunakan API dalam berkomunikasi dengan semua ekosistem partner kita. Next. Yang ketiga ini saya sebut tadi dengan ekosistem ya. Di dalam kesehari-harian masyarakat maupun konsumen itu sekarang udah tidak bisa terpisahkan lagi dari handphone ya, dari mobile app. Semua di sini contohnya entertainment, commerce, transportation, makan, semua itu menggunakan mobile app. Ya, sehingga karena memang itu yang dicari oleh masyarakat. Hanya yang kita harus sadari bahwa untuk menyelesaikan apapun yang dilakukan di masing-masing ekosistem itu, penyelesaian transaksinya itu menggunakan dan membutuhkan solusi finansial. Nah, disitulah Bank Jago melihat bahwa harus berpartner dengan ekosistem ini. Tapi tentunya partnernya itu kita berbeda dengan partner kembali lagi dengan waktu itu konvensional. Sekarang karena ada digital app, yang kami sebut berpartner adalah layanan daripada Bank Jago itu dapat secara langsung digunakan dan dinikmati di dalam aplikasinya partner. Minggu lalu hari Senin kami pertama kali meluncurkan kolaborasi kami dengan Bibit ya, suatu perusahaan penjual reksadana, dan Anda bisa membuka akun Bank Jago dari Bibit ya. Kemudian bisa membeli reksadana menggunakan solvannya langsung dari Jago. Semuanya itu dilakukan dari aplikasi Bibit. Nah, ini yang kami maksud. Dengan demikian, layanan perbankan itu tidak lagi sebagai yang utama di depan, dijual sebagai layanan maupun produk di depan, tapi menjadi pendukung dari semua transaksi, produk, maupun layanan yang ada di digital ecosystem itu. Itu yang kami maksud dengan digital ecosystem. Dan tentunya, maka ini di yang kuning ini dilingkari, adalah menggunakan API. Dan kembali ke tadi yang nomor 2, harus memiliki menjadi technology based bank. Berikutnya, yang poin berikutnya yaitu yang ketiga yang keempat itu adalah timnya ya. Timnya itu harus tadi saya bilang mencakup cara kerja yang baru ya. Pertama fokusnya di customer, kemudian kecepatan inovasi itu sangat penting dan harus memiliki kapabilitas atau kemampuan teknologi. Di Bank Jago kami mengadopsi yang disebut tribe, squad, dan chapter. Ini bukan suatu hal yang baru. Saya rasa rata-rata semua yang menjalankan digital banking maupun beberapa bank-bank konvensional juga sudah mengadopsi pendekatan organisasi seperti ini, di mana struktur organisasi itu tidak lagi mengacu kepada struktur yang standar, tetapi menggunakan tribe, squad, dan chapter. Maksudnya apa? Semua resources organisasi itu digabungkan untuk membangun suatu produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Jadi tidak ada lagi bagian risk, operation, legal terpisah. Tapi bila mana contohnya kita mau mendesain suatu
open account proses yang baru, maka semua elemen-elemen itu dijadikan satu di dalam satu tribe dan bekerja dengan rekan-rekannya dari disiplin yang berbeda di dalam squad maupun chapter. Ya. Slide berikutnya itu menggambarkan kurang lebih seperti apa. Nah, seperti ini. Jadi ada chapter, di dalam suatu chapter, jadi misalnya kita sebutnya, business tribe itu consumer digital, ya, yang saat ini dilihat sebagai Jago App. Itu di dalamnya terdiri dari tim-tim kecil yang kita sebut squad, yang masing-masing squad itu ada anggotanya dari berbagai macam disiplin. Ya, ada yang product owner, engineering, partnership, marketing, dan sebagainya. Di dalam kesehari-harian, mereka itu semua bekerja di dalam squadnya masing-masing dan didukung oleh yang kita sebut service tribe, yaitu yang memiliki pengetahuan spesifik mengenai apa yang dibutuhkan untuk membangun produknya. Jadi contohnya ada audit, ada risk, finance, dan treasury, dan sebagainya. Jadi cara kerja ini sangat penting. Tujuannya kenapa sih cara kerja ini? Karena pengambilan keputusan itu menjadi sangat cepat. Ini pengalaman saya di perbankan gitu. Saya pernah dulu waktu di bank-bank sebelumnya, saya tanda tangan approval, waktu nyampe saya itu sudah ada 25 tanda tangan sebelumnya. Jadi saya nomor 26 itu saya berpikir, ini apa masih perlu nggak saya tanda tangan? Karena udah 26 orang sebelumnya bertanda tangan. Nah, dengan pendekatan seperti ini, birokrasinya itu dikurangi drastis, sehingga keputusan tertentu bisa langsung dilakukan oleh squad, dan dengan demikian membangun produk bisa dengan sangat cepat. Gitu ya. Next. Nah, jadi digital bank itu benar-benar harus reinvent. Ya, saya selalu bilang bahwa belajar itu mudah, paling sulit itu adalah unlearn, jadi melupakan apa yang kita sudah pelajari. Ini yang dimaksud dengan digital bank, di mana contohnya kalau internet mobile bank, kalau produk dan value proposition itu standar banking produk, tetapi produk yang sudah ada tapi diberikannya melalui channel baru. Sebelumnya buka account di cabang, sekarang buka account lewat internet. Ya, tapi standar formnya kurang lebih mirip. Gitu. Sementara kalau digital bank, hal itu totally harus didesain dari awal, dari nol, untuk melihat apa sih yang paling dibutuhkan oleh nasabah. Nasabah tentu butuhnya simple, cepat, dan inovatif. Oleh karena itu diubah. Sekarang dengan Bank Jago bisa open account kurang dari 2 menit, hanya dengan download app, kemudian melakukan video KYC. Ya. Jadi hal-hal seperti itu. Gitu. Delivery channel juga seperti itu. Delivery channel selama ini kalau kita lihat perbankan itu delivery channelnya itu adalah perpanjangan daripada cabangnya, apakah itu ATM, mobile banking, dan sebagainya. Sementara di True Digital Bank tidak demikian, karena tidak ada cabangnya. Ya, Bank Jago ada cabang sih memang, tapi artinya dapat melakukan semua transaksi, layanan, dan sebagainya secara dilakukan sendiri, maupun dilakukan secara mobile app, sehingga kata-kata channel itu tidak tepat lagi. Yang ada kita sebetulnya menggunakan istilah omni channel, ya. Kenapa? Karena artinya itu tadi, yang layanannya itu bisa dinikmati dari aplikasi partner yang lain, dalam hal ini Bibi. Terakhir, approach to sustainable, jadi completely reinvent the entire proposition, ya. Memang segala sesuatunya itu dirubah. Contohnya di Bank Jago sekarang lainnya ada Pocket. Kalau dulu di perbankan ada bukan dulu maksudnya, saat ini di perbankan ada yang namanya joint account. Jadi buka account 2 harus datang ke cabang masing-masing, open formulir, terus kita bilang nih account-nya joint. Salah satu yang dilakukan di Bank Jago adalah kita punya konsep Pocket, di mana siapapun saya bisa ajak untuk turut menggunakan dana dan bertransaksi dari account yang sama. Itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa ternyata kita mendengarkan masyarakat bahwa hal-hal finansial itu ternyata tidak hanya harus individu, tapi juga harus berkolaborasi dengan semua orang-orang yang di sekitar. Gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan totally change the design. Sebagai penutup, next. Nah, digital bank itu apa? Ya, ini sangat simplistik, ya. Jadi artinya semuanya harus digital. Kita lihat teknologi modern, AI, dan sebagainya. Kemudian value proposition-nya harus fokus kepada kehidupan masyarakat. Kemudian harus available di mana customer itu berada dan membutuhkan. Jadi contohnya dia kalau di Bibit gitu ya, beli reksadana, ya dia nggak usah beli reksadana, habis itu pindah ke app banking, kemudian melakukan validasi di app banking, balik lagi ke aplikasi reksadana, kemudian baru melakukan pembelian. Itu semua kita
lakukan dengan kita sebut tadi ya, omnichannel embedded, dan segala sesuatunya memang 24/7 dan sebagainya. Ini saya ambil contoh lagi kenapa tech-based bank itu sangat penting. Ambil contoh yang umumnya tentunya kita di perbankan cukup mengerti ya. Kalau di perbankan itu ada yang namanya batch processing, proses akhir hari, di mana semua sistem itu kemudian harus berhenti, dilakukan proses dan sebagainya. Memang mobile banking dan internet itu bisa berjalan, tapi mereka menggunakan istilahnya yang disebut shadow balance. Nanti kalau sudah akhir harinya atau back-end selesai, saldo itu harus ditransfer lagi agar semua menjadi sinkron gitu. Dengan teknologi yang sekarang itu tidak ada lagi istilah proses akhir hari, karena prosesnya itu semua instantaneous. Ya. Ada istilah DCDR, data center dan disaster recovery, karena memang kita kalau di perbankan memiliki 2 data center terpisah. Sekarang kami menggunakan cloud, di mana cloud provider-nya yang menentukan di mana proses-proses kami berjalan, dan tidak lagi dibagi menjadi data center utama dan DR, karena semua transaksi itu dapat berjalan di 2 tempat secara bersama. Jadi ini memang totally pemikiran harus dibongkar dari nol ya untuk yang dimaksud digital bank. What does it take to build one? Tadi saya bilang Pak Imansyah menarik sekali, tadi juga ada kalau nggak salah ada 5 ya contoh yang Pak Imansyah sampaikan untuk how you build a digital bank. Tapi yang di sini khususnya yang saya sampaikan di sini adalah mengenai Bank Jago. What does it take to build one? Mulai dari nol, design from scratch, kemudian reinvent semua cara menyampaikannya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa core function perbankannya sama. Bank Jago itu produknya sama. Apa sih value store? Artinya deposito, funding, lending, payment, kredit, itu semua sama. Tapi how you actually membungkus itu dan memberikan itu kepada masyarakat dan nasabah sehingga itu menjadi transparan, itu is actually the challenge ya. Saya rasa sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.